Moshi moshi. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Afrida Rifani dari Prodi D3 Keperawatan 2021 PN Veteran Jakarta. Maksud dan tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan sistem integumen. Nah, di sini saya sudah menggambar 3 bagian dari sistem integumen. Yang pertama itu ada kulit, dan yang kedua itu ada rambut, dan yang terakhir ada kuku. Nah, sebelum lanjut, kita akan mengenal lebih dulu apa itu sistem integumen. Nah, sistem integumen adalah sistem organ yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, kata ini berasal dari bahasa Latin, yaitu integumentum, yang berarti penutup. Lalu kita ke bagian kulit. Kulit itu adalah lapisan atau jaringan yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi tubuh dari bahaya yang datang dari luar. Banyak fungsi kulit, yaitu sebagai barir atau pelindung dari berbagai faktor eksternal, sebagai indera peraba dan pengeluaran keringat. Lalu tempat dibentuknya vitamin D yang berguna bagi tubuh dan berfungsi untuk penyerapan. Selain itu, sistem ini penting untuk pertahanan kekebalan tubuh. Nah, jaringan kulit ini terbagi atas 3 struktur. Yang pertama itu jaringan epidermis, dermis, dan hipodermis. Yang pertama saya akan menjelaskan jaringan epidermis atau biasa disebut kulit ari. Nah, lapisan pertama ini dan panel luar ini terdiri atas lapisan epitel gepeng dengan unsur utamanya yaitu sel keratinosit dan melanosit. Nah, keratinosit ini berfungsi untuk menghasilkan protein keratin dan melanosit ini berfungsi untuk memproduksi melanin untuk menghasilkan pigmen kulit. Lalu fungsi jaringan epidermis itu beragam, mulai dari menjaga tubuh dari kuman dan zat berbahaya, melindungi tubuh dari sinar UV, menentukan warna kulit, hingga memproduksi sel-sel tertentu yang berperan penting untuk kesehatan tubuh. Lalu di jaringan epidermis ini terdiri dari 5 lapisan untuk penyusun epidermis. Yang pertama ada stratum corneum, yaitu lapisan kulit epidermis yang paling atas yang memproduksi keratin. Lalu ada stratum lucidum yang berfungsi untuk memproduksi keratin lebih banyak. Lalu ada stratum granulosum, tempat bagi sel-sel kulit untuk menghasilkan lemak dan molekul lainnya. Lalu ada stratum spinosum, yaitu keratinosit yang terbentuk akan berkaitan dengan sambungan interseluler yang disebut desmosom. Lalu yang terakhir ada stratum germinativum, atau biasa disebut stratum basal, yaitu tempat produksi keratinosit yang utama. Lalu kita ke bagian jaringan dermis, atau biasa disebut kulit jangat. Nah, lapisan kedua kulit ini dibentuk dari komponen jaringan ikat. Dermis ini terdiri atas serat-serat kolagen dan serabut-serabut elastis atau dan retikulum. Fungsi dermis ini pertama untuk struktur penunjang, suplai nutrisi, dan respon inflamasi. Nah, lapisan dermis ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama itu lapisan papila dan lapisan retikulosa. Lapisan papila ini tipis mengandung jaringan ikat longgar, sedangkan retikulosa itu tebal dan terdiri dari jaringan ikat padat. Nah, lapisan papila ini di mana salah satunya ada kelenjar sebasea yang sama dengan kelenjar keringat yang berperan dalam mengatur suhu agar tetap stabil. Nah, lapisan retikulosa ini itu ada akar rambut atau biasa disebut folikel, yaitu untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di seluruh tubuh. Lalu ada pembuluh darah yang mengatur suhu tubuh, dan kelenjar keringat untuk menghasilkan keringat. Lalu ada kelenjar limpa, yaitu untuk menyaring sel darah merah yang rusak serta memelihara dan menjaga sistem imunitas tubuh. Lalu kita ke jaringan hipodermis atau biasa disebut subkutis, yaitu lapisan ketiga kulit yang terdiri dari jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Nah, sel-sel lemak ini disebut panniculus adiposa dengan fungsinya sebagai cadangan makanan. Fungsi lainnya dari subkutis atau hipodermis ini yang pertama untuk melekat ke struktur dasar, lalu isolasi panas, cadangan kalori, dan kontrol bentuk tubuh. Nah, di dalam jaringan hipodermis ini terdapat
pembuluh darah, arteri, dan vena. Yang arteri ini untuk mengirim suplai oksigen ke kulit, lalu ada vena untuk mengirim karbon dioksida hasil oksidasi kulit ke jantung. Lalu ada saraf. Saraf ini untuk merespon otak, dapat merasakan panas, sentuhan, dingin ataupun nyeri, dan tekanan juga. Lalu ke jaringan lemak. Jaringan lemak ini fungsinya untuk menyimpan lemak dan juga berperan untuk bantalan peredam benturan jika terjadi benturan. Lalu sebagai pengatur kehilangan panas sehingga temperatur tubuh tetap terjaga. Lalu kita ke bagian rambut. Rambut itu apa? Rambut itu organ seperti benang yang tumbuh di kulit dengan fungsi untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sebagai pengatur suhu, pendorong penguapan keringat, dan indera peraba yang sensitif. Ada yang namanya otot arektor pili atau disebut otot arektor, yaitu garis yang menghubungkan folekul. Lalu ada hair bulb. Hair bulb ini bongkol rambut yang memuat pigmen pembuluh darah, papila, dan folikel. Lalu ada papila dermal. Papila dermal ini untuk menjaga dermis dan lapisan epidermis yang terhubung. Lalu ke bagian hair shaft atau biasa disebut batang rambut, yaitu bagian rambut yang keluar dari dan berada di atas permukaan kulit. Yang terakhir ada kelenjar sebasea yang sama dengan kelenjar keringat tadi untuk berperan mengatur suhu agar tetap stabil. Lalu kita ke bagian kuku. Nah, kuku itu apa? Kuku itu bagian terkeras dari tubuh karena kandungan airnya itu sedikit. Pertumbuhan kuku juga dipengaruhi oleh panasnya tubuh. Lalu fungsi utama kuku yaitu untuk melindungi ujung jari yang lembut dan penuh ujung saraf serta mempertinggi daya sentuh. Lalu kuku itu ada bagiannya ada matriks. Matriks itu untuk pembentuk jaringan kuku yang baru. Lalu ada nail wall atau dinding kuku. Itu lipatan kulit yang menutupi bagian dari pinggir dan atas. Lalu ada nail bed atau disebut dasar kuku, bagian kulit yang ditutupi kuku. Lalu ada nail groove atau alur kuku, merupakan celah antar dinding dan dasar kuku. Lalu nail plate. Nail plate ini atau lempeng kuku, yaitu bagian tengah kuku yang dikelilingi oleh dinding kuku. Lalu ada lanula. Nah, lanula ini yang berwarna putih di dekat akar kuku, berbentuknya bulan sabit yang sering tertutup oleh kulit. Lalu ada kutikula. Nah, kutikula ini bagian dari kulit yang menghalangi bakteri berbahaya masuk ke dalam matriks kuku, area yang memegang akar kuku. Lalu bagian yang terakhir itu ada hyponychium atau dasar kuku, kulit ari di bawah kuku yang bebas menebal. Sekian dari saya, apabila ada kata yang disengaja ataupun tidak mohon dimaafkan. Dan sampai jumpa teman-teman.